Assalamualaikum, shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrianto Bangun, NIM 2103015021145, kelas PJKRI. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, perencanaan dan keperawatan cedera olahraga. Bab 3, prinsip-prinsip dasar dan pencegahan, keperawatan dan penanganan cedera olahraga. Tujuan pembelajaran umum. Di dalam pembelajaran ini mahasiswa mampu mengerti dalam memahami tentang prinsip-prinsip dasar atau penanggulangan dan perawatan cedera olahraga. Tujuan pembelajaran khusus. Setelah mencermati materi ini, mahasiswa mengerti dan memahami tentang yang pertama, prinsip-prinsip dasar pencegahan olahraga, yang kedua, prinsip-prinsip dasar keperawatan cedera olahraga, yang bagian A, segar setelah terjadinya cedera dan sampai dengan 60 jam, bagian B, 36 jam setelah cedera. Bagian C, jika bagian yang cedera mendapatkan digunakan dan hampir normal. Bagian D, jika bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai. Nomor 3, prinsip penanganan cedera olahraga. Bagian A, prinsip-prinsip pencegahan cedera olahraga. Prinsip-prinsip dasar pencegahan itu bisa diupayakan dengan pertimbangan beberapa faktor berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pengaturan makanan. Yang ketiga, pengaturan kesehatan. Yang keempat, latihan-latihan dan peningkatan keterampilan atau penguasaan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Yang keenam, penggunaan perlengkapan perlindungan. Yang ketujuh, pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping. Yang kedelapan, peraturan pencegahan cedera. Yang keempat, pemanasan sebelum melakukan aktivitas ini. Bagian A, pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seorang perlu mengetahui status kesehatan dirinya dengan jalan mengadakan atau pemeriksa kesehatan. Hasil ini diperiksa tersebut dipertimbangkan untuk menentukan apa seorang bisa ikut dalam aktivitas olahraga atau tidak. Pemeriksaan kesehatan sangat mutlak atau diperlukan bagi mereka yang berusia lebih dari 40 tahun. Yang kedua, peraturan makanan. Sumber kalori yang kita gunakan berasal dari kalori. Jumlah kalori yang dapat dibutuhkan tergantung dari berat atau keringanan aktivitas yang dilakukan. Keadaan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 250 kalori, sedangkan bagi atlet yang berlatih keras melakukan kira-kira sebesar 400 kalori. Komposisi makanan yang baik adalah makanan dengan pertandingan protein kalori.
Yang ketiga, peraturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang dapat diberikan tubuh agar kita beristirahat. Orang-orang yang mengalami kelelahan biasanya tidak dapat berpikir dengan benar, otot-otot menjadi lemah, daya tahan tubuh secara umum menurun. Yang keempat, latihan-latihan peningkatan keterampilan. Yang kelima, penguasaan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Yang ketujuh, penggunaan perlengkapan perlindungan. Yang ketujuh, penguasaan penggunaan obat-obatan atau doping. Yang kedelapan, peraturan pencegahan cedera. Yang kesembilan, pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Inilah presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan.